Lagi di channel YouTube Haniasi di episode Radio Malam. Nah, orang ketiga bagian kedua ini lanjutan dari video selanjutnya. Oke? Pakai headset bila perlu. Kalau suara kurang, mohon sarannya ya. Apa yang kurang? Biar insya Allah saya perbaiki. Lanjut ke bagian 2. Brak, ku tutup pintu dengan kasar, seolah ingin memberitahu pada Adi tentang kemarahanku. Meski aku tahu percuma. Aku tertidur hingga ku dengar suara azan zuhur berkumandang setelah menahan kemarahanku pada Adi. Mengingat laki-laki itu membuatku frustasi. Haruskah aku mengatakan tentang semua ini pada ayah dan bunda? Aku menggelengkan kepala, meyakinkan diri untuk tetap melanjutkan pernikahan yang kata Adi bodoh ini. Biarlah aku merana asal orang tuaku bahagia. Itu bukan sekedar membahagiakan diri sendiri, bukan? Aku beranjak melangkah menuju kamar mandi, membasuh muka, berkumur, menatap pantulan wajahku di cermin sebentar, lalu mulai berwudu. Aku bukan wanita super religius, tapi aku tahu kewajibanku sebagai muslimah. Sholat membuatku merasa lebih tenang dan damai, yang di akhir salam aku bisa mencurahkan segala bentuk masalah yang tengah kuhadapi pada sang pemilik hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai melipat mukena lalu meletakkannya kembali di atas nakas, aku keluar kamar bermaksud mengambil minum. Baru saja kakiku menginjak tangga nomor pertama, sebuah pemandangan yang tak mengenakan menyambutku. Adi tengah tiduran di pangkuan melati, sedang melatih dengan lembut memulai rambutnya. Ku hembuskan napas berat, menyiapkan hati untuk melangkah menuju dapur yang harus melewati dua sosok di ruang tengah ini. Melati melihat ke arahku, begitu menyadari kehadiranku, ia tersenyum. "Ya, sudah pulang, Mel?" "Sudah, aku beli makanan untukmu, makanlah." Aku masih berdiri di samping sofa, melihat sekilas ke arah meja makan yang tak jauh dari sini. Ada bungkusan plastik tertampar di sana. "Makasih." Tanpa menunggu jawaban dari Melati, kulangkahkan kaki menuju lemari pendingin mengambil sebotol air, meraih gelas tirak lalu menuju meja makan. Sekilas kulihat Adi dan Melati yang saat ini sudah merubah posisi. Adi sekarang duduk bersandar di sofa dan baru aku sadari, selang infus sudah tak terpasang lagi tangannya. Mungkin sudah dilepas tadi sewaktu aku tidur. Turut senang karena Adi ternyata telah sembuh. Itu artinya aku akan kembali mendengar suara khas Melati di malam hari. Suara yang membuat bulu kuduku merinding. Kalian tahu kan maksudku kan? Ku buka bungkusan di hadapan. Ayam goreng kalasan, lengkap dengan lalapan dan sambal. Setelah minum, ku makan juga makanan yang dibelikan maduku ini. "Aku mau teh, sayang," ku dengar Adi berbicara. "Sebentar ya." Itu suara Melati. Ia beranjak dari duduknya melangkah menuju dapur. Aku diam, pura-pura saja tak mendengar percakapan mereka. "Nyek, kamu mau teh juga?" Melati menawariku. Kulihat tangannya tengah sibuk motong lemon. Adi memang suka lemon tea. "Enggak, Mel, makasih," tolakku. Hening. Melati telah selesai membuatkan pesanan Adi. Aku sendiri telah selesai makan. Setelah buang bungkus makanan, meletakkan kembali botol minum lalu mencuci tangan dan gelas. Aku kembali melewati dua orang yang sejak tadi ku dengar tertawa dengan renyah. "Sini, Nyek." Melati memintaku bergabung dengannya dan Adi. Aku melirik Adi sekilas. Pria itu fokus menatap layar yang tengah memutar adegan romantis film Titanic, film kesukaan Melati. Entah sudah berapa kali maduku itu menontonnya. Aku mau pergi." "Mau kemana?" "Menenangkan pikiran," jawabku jujur. Ku tinggalkan dua orang itu tanpa menunggu tanggapan mereka. Masih bisa ku dengar Adi berbicara rencananya ingin memiliki anak. "Kita akan punya anak 5.
tanpa bisa ku cegah ada bertenyut nyeri di sana. Besok jangan sampai telat, nanti kamu kena semprot si bos lagi, Marta mengingatkanku. Kami tengah duduk berdua di kafe yang menyatu dengan gedung toko buku terbesar di kota ini. Tidak sengaja ketemu. Aku sedang mencari novel yang menurutku menarik saat tiba-tiba seorang menepuk bahuku pelan. Marta, gadis ayu dari Medan yang menjadi rekan kerja sekaligus sahabatku, tersenyum. Dan setelahnya kami duduk di sini sekarang. Tadinya aku berpikir akan duduk sendiri di kafe ini, berteman novel dan hujan yang masih intens menyapa bumi. Tapi Tuhan mengirimku seorang. Marta, si gadis semampai dengan rahang dan suara keras, darah bataknya mengalir sempurna di tubuhnya. Iya tahu, jawabku sembari menyomot donat yang tersaji di meja, lalu masukkannya ke mulut. Bang Simon melamar aku kemarin, Nyek, Marta mengatakannya dengan wajah berbinar. Aku pun tak kalah senang mendengarnya. Alhamdulillah, responku antusias. Kelihatannya dia orang yang tanggung jawab. Semoga. Aku menggenggam tangannya erat, berusaha meyakinkan tentang pilihannya. Jika Simon memang benar-benar berbeda, dalam arti kata lebih baik dari Adi. Masih mau bertahan? Marel tahu semuanya tentang pernikahanku. Aku selalu menceritakan apapun padanya. Apa ada pilihan lain? Apa aku boleh egois? Tak. Ada rasa keputusasaan di ucapanku. Marta mengembuskan napas pelan. Terkadang memikirkan perasaan sendiri itu perlu, Nyek. Kamu berhak bahagia dengan mengorbankan perasaan orang tuaku. Di kampungku perceraian adalah aib. Aku tentu tak ingin mengotori wajah orang tuaku. Mereka pasti tak akan mengerti. Mereka pasti akan mengerti. Bicaralah dengan orang tuamu. Jangan pikul beban ini sendirinya. Aku mengerti Marta menginginkanku bahagia. Sore itu aku pulang ke rumah dengan ucapan Marta yang masih terngiang di kepala. Hingga malam saat mataku paksa terpejam. Hari-hari berikutnya masih sama. Aku sibuk bekerja dan melatih pun sama. Maduku itu bekerja di sebuah bank swasta, sedangkan Adi sudah 2 hari ini. Suami kami itu berada di Bandung mengawasi cabang baru kafenya. Kalau untuk itu aku turut senang. Sejauh ini Adi selalu memberikan nafkah lahir secara cukup. Itu salah satu alasan aku masih bertahan di sisinya. Nanti sore Adi pulang, ucap Melati memberitahu. Kami sedang sarapan bersama pukul 6.30 pagi saat ini. Aku melihat Melati sekilas, lalu kembali fokus pada nasi goreng di depanku. Aku mungkin akan pulang malam. Aku memilih tak menanggapi ucapan Melati tentang kepulangan Adi. Buatku itu bukan sesuatu yang perlu atensi berlebih. Karena yang sudah-sudah, Adi hanya akan memberikan buah tangan untuk Melati. Mau kemana? Melati menatapku penasaran. Ada perlu, jawabku singkat. Hati-hati saja kalau gitu. Aku melihatnya berkata sembari tersenyum. Sejujurnya aku benci saat Melati memperlakukanku dengan baik seperti ini. Tidakkah ia ingin memiliki Adi seutuhnya dan menyingkirkanku? Wanita itu selalu bersikap baik meski aku secara sadar sering berkata dingin padanya. Aku memarkirkan motor di rumah Adi tepat saat jam menunjukkan pukul 10 malam. Sepulang kerja aku menemani Marta berbelanja keperluan pernikahannya. Semua atas permintaan Simon. Dan aku dengan senang hati melakukannya. Tentunya
Jadilah hingga malam aku baru tiba di rumah. Dari mana? Suara berat itu menyapaku tepat saat aku akan memasuki pintu kamar. Pergi dengan Marta. Sampai malam begini? Aku menatapnya heran. Aku yakin dagu saat ini tengah berkerut indah. Tumben sekali ya dia menanyaiku seperti ini. Iya. Aku berbalik badan bersiap masuk saat detik berikutnya ucapan Adi menahan lajuku. Aku belum selesai bicara. Aku menoleh, menatapnya dengan penuh tanda tanya. Besok kita pulang ke Bandung. Ibu sakit. Ibu yang dimaksud adalah ibu mertuaku. Sakit apa? Darah tingginya kambuh. Adi menjawab dengan pelan. Besok kita berangkat pagi, jadi siapkan barang-barangmu malam ini juga. Melati juga ikut. Meski ragu akhirnya kulontarkan juga pertanyaan ini. Adi menatapku tajam. Apa perlu aku jawab? Aku hanya memastikan, karena setauku istrimu itu dia. Aku di sini bukan siapa-siapa. Aku mengucapkan apa yang selama ini mengganjal di hati. Adi terdiam, kami saling melempar tatapan tajam. Aku akan pulang ke rumah mama. Sudah waktunya mereka tahu tentang semua ini. Jangan bertingkah. Ibuku sedang sekarat. Kamu ingin melihatnya meregang nyawa? Kilat amarah tergambar jelas di wajah Adi. Dan kamu? Ingin aku mati perlahan karena terus-menerus dianggap istri olehmu, tidak dianggap istri olehmu. Begitu. Adi terdiam. Perlahan tatapan tajamnya memudar, meski masih sama dinginnya. Kenapa diam? Kamu ingin aku anggap sebagai istri? Kali ini Adi tersenyum merengai. Senyuman yang menurutku menyeramkan. Apa maksudmu? Adi mendorongku masuk ke kamar. Masih dengan seringannya ia mengucim dan memutar kunci perlahan. Kamu yang memaksaku melakukan ini. Aku berdiri mematung tak jauh dari Adi, hingga pria itu berjalan mendekat, menarik tubuhku cepat menempel ke tubuhnya. Cuk. Otakku mendadak buntu tanpa berusaha mencegah saat Adi kemudian menempelkan bibirnya di bibirku dengan kasar. Aku menggercep beberapa kali, tak percaya dengan apa yang diperbuat. Lalu tangan Adi yang kini meraba dadaku membuatku tersadar akan apa yang terjadi. Mendadak aku merasa takut Adi akan mengambil haknya secara paksa. Meski selama ini aku membiarkannya, tapi jelas saat ini aku tak rela, karena aku tahu Adi sedang emosi. Aku ingin kami melakukannya atas dasar cinta. Aku mendorongnya sekuat tenaga, meski hal itu tak membuatnya menjauh dariku. Aku ingin bicara di tengah ciuman kasar Adi, tapi yang ku dengar justru suaraku yang mirip dengan suara-suara melati di malam hari. Coba menghalangi gerakan tangannya yang semakin bergerilya dengan liar. Kancing kemejaku bagian atas sudah terlepas. Kini tangannya benar-benar menyentuh tubuhku. Tubuhku merespon. Ada perasaan menolak sekaligus menerima secara bersamaan. Oke. Adi mendorongku jatuh ke ranjang. Buk. Bibir kami masih bertautan. Kurasakan tangannya kini sudah sampai ke perut. Semakin ke bawah mencari kancing celana bahanku. Tanganku seketika mencoba menghentikannya, namun gagal. Adi berhasil membuka dan menekan hingga sebatas paha. Ku coba menghentikan aksinya dengan menarik rambutnya. Berhasil. Adi melepaskan ciumannya. Kami saling menatap, kulihat gairah telah mengurungnya. Aku menggeleng pelan.
Mataku telah basah, menahan air mata yang ingin melesat keluar. Adi memejamkan mata, lalu bangkit dari atas tubuhku dan duduk di bawah kakiku. Seketika perasaan lega menghampiriku. Aku mengikutinya duduk, meraih selimut untuk menutupi tubuhku yang terbuka karena ulahnya. Aku tidak ingin kamu melakukannya karena emosi, terlebih lagi tanpa cinta, kataku lirih. Adi menatapku sekilas lalu meremas rambutnya kesel. Karena jika sampai aku mengandung anakmu dan ternyata kamu belum mencintaiku, itu hanya akan membuatku semakin terluka. Kamu mau aku bagaimana? Tanyakan itu ke hatimu, seberapa penting aku di hidupmu. Jeng 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 jeng. Bersambung. Anyang hasil. Radio malam akan berlanjut di video selanjutnya. Anyang. Oke, berikan saran.